Selamat datang di Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Ngobrol Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 bersama Asep Majid Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, ngopi, ngobrol penuh informasi, ngopi, ngobrol Pak Ilham. Hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang pengamat politik di kota Tasikmalaya yang tidak asing dan tidak usang lagi. Beliau telah lama malang melintang di dunia pengamatan, termasuk pengamat politik. Telah lama beliau jalani, di samping juga beliau sebagai pengamat sosial, keagamaan, pengamat pendidikan. Beliau juga saat ini sebagai dosen di IAIC ataupun Institut Agama Islam Cipasung, Singaparna. Siapa lagi kalau bukan Bapak Asep Majid Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Apa kabarnya Pak Asep hari ini? Ya, alhamdulillah, selalu merasa hidup ini, hari ini bermakna kalau sudah melakukan sesuatu yang positif. Alhamdulillah. Konsep hidupnya seperti itu. Hidup akan hari ini, hidup ini bermakna kalau melakukan sesuatu yang positif. Luar biasa ini. Apa yang indah ini? Hidup ini bermakna jika kita melakukan sesuatu yang positif. Nah, begitu kata Bapak Asep Tamam, pemirsa. Baiklah Pak Asep Tamam, kita akan berbincang tentang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini Pak Asep. Mungkin pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana Pak Asep memandang keberlangsungan atau penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya secara umum sampai hari ini Pak Asep? Ya, saya melihat Kabupaten Tasikmalaya ke depan itu lebih baik daripada 5 tahun ke belakang. Siapapun itu pemimpinnya. Saya melihat ini karena proses pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 9 Desember yang lalu itu berjalan dengan baik, lancar, mulus, bahkan sampai hari pemilihan tanggal 9 itu. Tapi ada banyak pertanyaan dalam diri saya ya, bergemuruh aneka pertanyaan. Apakah pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini hanya sebatas hangat-hangat sedang, hangat-hangat bahkan relatif dingin, sampai di hari tanggal 9 Desember ya. Ternyata konstelasi politik yang biasa terjadi sebagai karakter dunia politik, yaitu hangat-hangat panas itu terjadi setelah tanggal 9 Desember. Setelah hari pencoblosan mungkin memuncaknya di tanggal 10 dan 11 Desember kemarin ya gitu. Ternyata yang saya tunggu-tunggu adanya dinamika yang kuat ya dalam pilkada itu ternyata terjadi pada tanggal 10 dan 11 Desember kemarin. Apa nih dinamikanya nih Pak Asep yang terjadinya nih? Ya, dinamikanya yaitu hadirnya karakter politisi yang sebenarnya, yaitu misalkan adanya saling klaim kemenangan, adanya upaya yang kemudian kita bisa pirsa ya di postingan di media sosial, di Facebook, di YouTube gitu. Ternyata riak-riak
hangat-hangat panas politik itu ternyata hadir ketika misalkan pada tanggal 10 atau 11 ya, itu hadir protes di gedung KPU ya di Singaparna. Dan itu dalam pemahaman saya itu adalah hak yang memang dimiliki oleh siapapun untuk memprotes jika dirasa dan diketahui adanya kejanggalan. Tetapi sejauh itu ternyata apa yang terjadi juga menurut saya cukup baik ya, karena yang dikhawatirkan dan ini jangan sampai terjadi adalah ketika kubu yang bersaing dan yang berkontestasi di pilkada itu saling melintas dari kepentingan dari keberpihakan dirinya melintas ke keberpihakan yang lain. Artinya selama setiap pasangan calon atau setiap arus ya, kemarin ada 4 ya, ada 4 pasangan ya. Selama lurus maju ke depan meminta atau menuntut haknya itu sah dan positif. Yang negatif itu ketika yang satu pasangan calon melintas ke pasangan calon yang lainnya, menyerang, memprotes dan lain-lain. Dan itu ternyata di Kabupaten Tasikmalaya, walaupun kemarin pernah dan sempat ada riak ya, tetapi tidak sampai kemudian lintas dari satu kubu ke kubu yang lain. Saya kira ini positif. Sampai hari ini kan masih berlangsung perhitungan suara ya, yang saling mengklaim kemenangan. Padahal ini perhitungan suara masih berlangsung. Itu mengapa bisa terjadi demikian, Pak Asep? Ya, memang ada beberapa karakter berpolitik ya yang kuat dimiliki oleh para politisi sejak dahulu sampai nantilah, sampai waktu yang tidak terbatas ke depan itu, karakter tentang bagaimana melakukan mob yang dalam pemahaman saya itu adalah seni dalam berpolitik itu diantaranya saling klaim. Saling klaim ya. Itu memang untuk mempengaruhi, bagaimana mempengaruhi pendukung, mempengaruhi pihak-pihak tertentu. Ya, seninya itu dengan cara mengklaim seperti itu. Tetapi kalau misalkan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang sejatinya berada di garis netral, misalkan akademisi, misalkan ulama dalam kapasitas sebagai lembaga, bukan sebagai pribadi ya gitu. Maka seyogianya semua, bukan hanya mereka sih sebetulnya, bukan hanya akademisi, ulama, lembaga dan lain-lain, tetapi semua pihak sejatinya bisa menahan diri untuk tidak merecoki dan tidak mengganggu kinerja dari KPU yang masih terus bekerja untuk bisa mengumpulkan hasil rekapitulasi dari tingkat desa, kecamatan, kemudian sampai ke tingkat kabupaten. Yang setahu saya Pak Ilham, hari ini sudah dari 39 kecamatan itu sudah 35-36 kecamatan yang sudah menyerahkan hasil pleno di tingkat kecamatan sampai hari ini KPU. Sabtu ya, hari ini Sabtu tanggal 12 Desember ya. Ya, yang setahu saya memang nanti keputusan terakhirnya kalau nggak salah itu tanggal 17 Desember. 17 Desember. Jadi ada waktu 5 hari lagi ya Pak Asep ya. 5 hari lagi untuk semua pihak bisa menahan diri. Untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa berpotensi memperkeruh suasana. Dan apa yang dilakukan oleh Satpol PP misalkan hari ini untuk menertibkan ucapan-ucapan selamat di Singaparna itu yang perlu diacungi jempol, dan itu memberikan edukasi politik bahwa
misal pun kemenangan sudah ada di apa namanya di tangan, tetapi harus memberikan edukasi bahwa di sana ada satu lembaga yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa secepatnya mengumpulkan hasil dari rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi-saksi dari empat pasangan calon ya. Ini juga Pak Asep, di samping sudah adanya klaim kemenangan, kemudian juga banyaknya berjejer karangan bunga atau ucapan selamat di kantor Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Juga di medsos, terutama di FB, dari tim ses dan pendukung juga banyak men-share atau memposting ucapan selamat begitu kepada pasangan pendukungnya. Ini sebetulnya juga kurang begitu baik ya terhadap keberlangsungan pilkada ini ya Pak Asep. Ya, memang itu sebagai ekspresi ya dari keberpihakan yang kemudian terekspresikan dengan prematur seperti itu. Ya. Jadi kalau memang itu dibenarkan, maka sejatinya ucapan selamat di gedung Bupati juga dibiarkan begitu saja. Kalau itu memang benar ya. Nah, pesan dari apa yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan ucapan-ucapan selamat kepada salah satu kontestan itu memberi pesan bahwa apa yang dilakukan itu belum waktunya, itu prematur. Secara etika mungkin ini belum dibenarkan. Tetapi ya itu tadi tetapi dalam dunia politik kan seringkali orang tidak sabar. Karena memang menganggap bahwa apa yang dilakukan sebelum pilkada ini adalah sebuah perjuangan. Maka untuk mengetahui hasil dari sebuah perjuangan, terkadang ada kesan tidak sabar. Padahal kalau memang menunggu waktunya tiba, maka ekspresi itu kenapa tidak kemudian disampaikan. Tetapi juga dalam konteks hari ini yang masih dalam kondisi COVID ya, betul. Dan bahkan di beberapa daerah sekarang ini terungkap ya paparan dari COVID ini masuk ke jalur pilkada. Saya kira dalam hal ini siapapun yang nanti menang, calon bupati yang dinyatakan menang itu harus bukan sekedar mampu menahan diri, tetapi juga menahan pendukungnya. Untuk kemudian tidak melakukan kerumunan-kerumunan atau melakukan selebrasi euforia yang sebetulnya itu tidak dibenarkan juga sih sebetulnya di masa pandemi seperti ini. Jadi yang terbaik yang mungkin sujud syukur. Bahkan sementara pemimpin hebat ya dalam sejarah Islam bahkan memposisikan kemenangan, memposisikan jabatan itu bukan lagi untuk disyukuri tetapi untuk bahkan ditangisi. Ini kan politik adiluhung ya, politik adiluhung di mana posisi jabatan itu sebetulnya bukan posisi yang manis. Posisi jabatan itu adalah posisi yang sangat berat. Posisi amanah itu adalah bukan sesuatu yang anugerah, tetapi anugerah terbesar yang oleh Allah diberikan kepada pemimpin itu ketika pemimpin itu selesai dari jabatannya tanpa ada efek hukum, tanpa ada kaitan-kaitan tertentu dengan hukum. Nah, setelah itu maka pemimpin sujud syukur bahwa dirinya dalam 5 tahun kepemimpinan atau dalam 10 tahun kepemimpinan mampu untuk menjaga diri dari rongrongan, dari potensi-potensi negatif yang melekat pada wacana kepemimpinan di Indonesia. Iya, jadi memang idealnya Pak Asep sujud syukur itu atau bersyukur itu setelah landing dengan selamat ya, setelah 5 tahun menjabat itu. Jadi bukan di awal-awal sekarang gitu ya.
Ya, Pak Ilham, kecuali memang kita tahu tujuannya, misalkan Iya, iya, tujuannya iya. atau ekspresi itu bukan karena kemenangannya, Betul, tetapi ekspresi itu karena perjuangan, hmm, kelelahan betul. selama kontestasi, selama kampanye, selama ini itu pada akhirnya berbuah. Berbuah ya, Nah, berbuah jadi manis mungkin harus ya. ada pelurusan-pelurusan niat dan Betul. tujuan dan cara yang dilakukan oleh pemimpin yang terpilih nanti, dan lebih baik sih kemenangan ini nanti siapapun itu Ya, ya, bahkan diwujudkan dalam bentuk bukan euforia seperti itu, iya, tetapi iya, dalam bentuk misalkan refleksi, iya. bahkan kalau dikaitkan misalkan dengan tahun baru, itu refleksi itu Iya, betul, kemudian betul. bukan menghadirkan pesta pora, tetapi menghadirkan tafakur, Iya, iya, betul. menghadirkan, bahkan menghadirkan tobat gitulah. Dan Ya, betul Pak Asep. Jadi seiring dengan jabatan baru, kemudian juga sebentar lagi tahun baru, lebih bagus direfleksikan ataupun diwujudkan kemenangan itu dengan refleksi ya. Baik ya, dengan tafakur atau tobat lah gitu. ya dengan tafakur atau taubat betul. Apalagi di masa pandemi ini. Bapak Ya, Asep Tamam ini eh, penyelenggara pemilu kan KPU ya. Kemudian ada Bawaslu Kabupaten Kota Tasikmalaya, ada tim ses, ada pasangan dan ada warga begitu. Empat pihak ini harus bagaimana nih pada saat-saat sekarang setelah pencoblosan atau pada saat-saat penghitungan suara gitu. Apa yang harus mereka lakukan itu Pak Asep? ya, baik. Yang pertama memang KPU ya. Ya, KPU KPU. ini eh, belum bisa dalam tanda kutip bucat bisul ya. Ya, 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 Masih ya. ada beberapa hari ke depan, sehingga kerja keras selama beberapa tahun yang terpusat di beberapa bulan ke belakang ini eh, tentu telah melakukan upaya maksimal. Jadi Masih. artinya KPU ini telah berhasil menyelenggarakan pilkada ini dengan baik, tentunya dengan mengacu kepada undang-undang pemilu, mengacu kepada juga bahkan kepada protokol kesehatan yang diembankan kepada KPU agar Kabupaten Tasikmalaya tidak menjadi klaster penyebaran COVID melalui kegiatan pemilu. Ya, ya. Jadi apresiasi yang sangat tinggi lah Kepada KPU saya ya. secara pribadi kepada KPU yang sudah bekerja dengan maksimal. Sementara saya juga mengapresiasi Bawaslu. Hmm. Ya, tentu dengan keterbatasan yang dimiliki, Bawaslu juga menurut saya sudah berhasil melakukan tugasnya. Saya merasakan ya bahwa kekhawatiran tentang hadirnya pelanggaran-pelanggaran em, di di hari-hari menjelang pilkada dilaksanakan itu potensinya sangat kuat. Di beberapa acara ya, termasuk beberapa seminar Zoom meeting, di webinar, bahkan di acara-acara tertentu di KPU, di Bawaslu yang saya ikuti itu potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi di pilkada waktu 9 Desember kemarin itu sangat kuat. Nyatanya sejauh ini kekhawatiran tentang pelanggaran itu justru hadirnya lewat poin yang lain. Yang poin yang lain begini, yang dikhawatirkan kan terjadinya money politik yang masif ya di Kabupaten Ya, Tasikmalaya. ya, Nyatanya ya, ya. laporan tentang money politik itu betul-betul nihil atau bahkan minim di pilkada kemarin itu. Ya, ya, Yang terjadi adalah keterlibatan ASN, aparat pemerintah di kecamatan, dan desa ya, dan beberapa pihak yang mestinya netral menjadi tidak netral kemarin jadi itu. netral ya, Nah, ya. ada beberapa ya, dan itu memang ketika perhelatan-perhelatan seperti ini selalu ada, Ya, meskipun baiknya sih tidak ada ya. ya. Jadi money politik cukup minim di Kabupaten Tasikmalaya ini, tentu di antara hasil
maksimal yang merupakan buah dari kerja keras Bawaslu juga. Ya. Saya Untuk kira pasangan calon nih, sekarang untuk pasangan untuk calon pasangan calon, dan tim ses serta para pendukungnya bagaimana nih sikap ya, mereka untuk sebaiknya nih? pasangan calon ini memang mereka sudah tahu bahwa dalam politik itu ada menang, ada kalah. Mereka juga sudah diingatkan, bahkan mereka sendiri tanpa diingatkan pun sudah menjadi ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi mereka bahwa politik itu selalu saja menghadirkan menang dan kalah. Ada yang memang ada yang hampir menang, ada yang hampir kalah lah gitu. Itu tidak usah dibahas ya. Jadi menang dan kalah, dan ketika menang apa yang harus dilakukan ya tentu sudah mereka pahami. Ketika kalah apa yang harus mereka lakukan juga mereka pahami. Saya kira saya berharap ini tidak sampai masuk ke MK, sehingga perjalanan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa lebih fokus lagi ke depannya. Kalaupun masuk MK, itu pun adalah konstitusional yang sudah diberi ruang untuk itu. Jadi untuk tim sukses tentu mereka pun paham lah gitu. Ya tentu perjuangan politik itu adalah menang gitu. Tetapi ketika harus kalah ya mereka juga memahami tentang realitas politik itu seperti apa. Ada ungkapan yang menang jangan jumawa, yang kalah lapang dada, mungkin ya seperti itu ya Pak Asep ya. Ya, jadi yang menang itu sebetulnya kemenangannya bukan hari ini. Kemenangannya itu 5 tahun ke depan. Mampu nggak gitu ya, untuk kemudian memenuhi visi misi dan komitmen untuk Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Kalau hari ini sebagai tujuan itu salah. Tapi tujuan akhir itu ada di 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan siapapun yang nanti terpilih bisa mulus, rahayu, tanpa secara lahir dan batin mempertanggungjawabkan kebijakan yang diemban selama 5 tahun ke depan itu dengan mulus ya. Sementara untuk untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah ya, di era pandemi seperti ini ternyata partisipasinya cukup baik ya. Meskipun di bawah target, tetapi lebih baik, lebih besar dari perolehan partisipasi sebelumnya. Jadi di masa pandemi pun ternyata masyarakat cukup antusias untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan yang dipilihnya. Dan ya, masyarakat kemudian memiliki hak untuk ke depan menuntut jika pemimpin itu tidak amanah, jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, jika ada kemudian sesuatu yang ternyata hak-hak mereka itu tidak didapatkan. Jadi saya kira semua pihak dalam hal ini perlu untuk menampilkan sosok-sosok terbaik sebagai politisi, sebagai tim sukses, sebagai masyarakat gitu di dalam wacana pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya berharap proses awal yang baik ini itu bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Harapannya, meskipun sekarang mungkin agak hangat-hangat begitu, harapannya endingnya juga bakal dingin ya Pak Asep ya. Jadi semua pihak bisa menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU ya. Ya, ini proses yang saya kira semuanya juga mampu untuk bersikap dewasa. Tidak ada hal-hal yang justru mungkin Pak Asep, bagi pasangan terpilih ini justru menjadi sebuah amanah yang sangat besar ya. Jadi pasangan yang terpilih nanti PR ataupun janji-janji yang telah diucapkan ketika kampanye ini mau tidak mau harus berani untuk mewujudkan. Jadi betul kata Pak Asep tadi, jadi harus berani mewujudkan, jangan sampai ya ingkar janji begitu ya Pak Asep ya. Ya, jadi kita tidak melihat keberhasilan itu hari ini. Kita melihat keberhasilan itu adalah 5 tahun ke depan, bukan sekedar bagaimana lepas dari dari sandungan hukum,
tapi juga mampu untuk bisa memberikan hak-hak rakyat, memberikan perubahan yang signifikan di Kabupaten Tasikmalaya, mengubah karakter-karakter negatif yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya masih terlihat dan terasa oleh masyarakat Tasikmalaya. Jadi harus ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Ya, Yang tadinya baik ditingkatkan, yang tadinya kurang baik ya diperbaiki. ya, Saya ya, kira betul. itu hal-hal yang ideal yang mesti dilakukan di Betul. Kabupaten Tasikmalaya. Sebab secara apa yang terasa, Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki data-data yang cukup krusial untuk diperbaiki. Jadi Perbaiki ya. tidak sekedar dengan wacana dan retorika, tetapi pemenang pilkada tahun ini memiliki PR yang sangat berat untuk membawa Kabupaten Tasikmalaya ini lebih baik ke depannya, terutama memang hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau boleh saya sampaikan Pak Ilham, Ya, ya, silakan, satu silakan, saja Mas. yang ingin saya sampaikan kepada siapapun nanti yang terpilih, Ya. harus melek dunia literasi. Nah ini nih luar biasa nih. Pemimpin yang baik Betul. sejatinya pemimpin yang baik sejatinya tahu tentang tempat di mana kerumunan masyarakat nanti setelah COVID ya, maksudnya bukan kerumunan COVID ya, Ya, kerumunan masyarakat itu terjadi di mana? Katakanlah di ya, Gebu ya. ya, Di Gebu betul. saya sangat berharap di Gebu ini dibangun perpustakaan besar. Perpustakaan daerah ya Ya, Kabupaten Tasikmalaya. perpustakaan daerah yang hari ini kan masih di wilayah kota ya. Nah, di sana bangunannya itu dikonsep sedemikian rupa, buku-buku yang representatif, kemudian juga ada ruangan untuk para penulis, ada aula untuk kajian-kajian literasi dan bedah-bedah buku, Ada buku ya. ada ruangan juga untuk perpustakaan digital. Dan Betul. ya seperangkat dunia dunia perpustakaan dan di dalamnya ada perpustakaan digital dan lain-lain itu mesti mampu untuk diakses masyarakat dan itu mestinya hadir di tengah-tengah kerumunan itu. Iya. Jadi artinya bahwa pemimpin yang baik itu harus memposisikan perpustakaan itu sebagai simbol peradaban. Kalau simbol peradabannya itu adanya di wilayah kota itu kan cukup memalukan ya. Iya, iya, Nah, iya. harus menjadi tempat yang sangat menyenangkan dan bahkan menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dan itu adalah ketika perpustakaan dikonsep sedemikian rupa yang di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah adanya aula yang representatif untuk para akademisi, para guru mampu untuk mengekspresikan karya-karya mereka di sana, atau di sana juga ada forum ilmiah yang bisa meramaikan aktivitas intelektual di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, Pak Asep. Ini mungkin sebagai ungkapan harapan ataupun pesan kepada pasangan terpilih dari seorang Asep Tamam. Jadi diharapkan pasangan terpilih bukan hanya sekedar berwacana dan berretorika, tetapi harus dibuktikan dengan kenyataan, dengan realita. Satu di antaranya adalah harus memperhatikan dunia literasi. Dunia literasi menjadi simbol peradaban. Begitu ya Pak Asep ya? Apa yang saya tangkap dari Pak Asep tadi bahwa kita juga semua masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, seluruh unsur, seluruh komponen harus tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Tasikmalaya. Kita ini bersaudara, kita masyarakat kabupaten yang nyantri, nyunda dan nyakola, masyarakat kabupaten yang religius, yang silih asa, silih asi, silih asu, yang beradab, sopan, santun dan ramah. Kita tetap jaga sikap-sikap seperti itu sehingga Kabupaten Tasikmalaya
warganya aman, nyaman, sejahtera, dan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mampu merealisasikan janji-janjinya. Pemirsa Ilham Maulani Channel, sebelum kita berpisah, saya meminta kepada Bapak Asep Tamam untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak Asep Tamam. Ya, baik Pak Ilham, terima kasih ya. Closing statement dari saya itu adalah kepada siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemudian tidak sekedar melakukan kewajiban-kewajiban dalam visi dan misi. Pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang dicintai. Pemimpin yang dicintai itu adalah pemimpin yang mencintai. Pemimpin yang mencintai itu rela untuk mengorbankan hak-hak pribadinya demi hak-hak masyarakat. Tidak sebaliknya ya, mengorbankan hak-hak masyarakat demi hak-hak pribadinya. Itu pemimpin yang zalim. Jadi tidak sekedar melakukan kewajiban-kewajiban formalitasnya saja, tetapi harus inovatif, harus mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang aneh tetapi positif, aneh tetapi disukai oleh masyarakat. Yang selama ini pemimpin-pemimpin di daerah umumnya flat, hanya melulu formal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban visi dan misi yang yang dituangkan dalam janji-janji kampanye kemarin. Harus ada kreativitas dan inovasi ya. Yang terus Mas. Iya. Karena di Indonesia itu yang sering kali masuk ke pemberitaan sebagai pemimpin yang inspiratif adalah mereka yang sering kali melakukan inovasi-inovasi di luar dari apa yang dicatat, dirumuskan dalam visi dan misi itu. Ya. Yang kedua gimana Pak? Selanjutnya yang kedua itu, saya kira masyarakat yang nanti dipimpin oleh pemimpin terpilih nanti itu ada yang khos, ada yang am, ada yang khusus, ada yang awam. Bagaimana ada yang orang-orang yang eksklusif, ada yang inklusif. Ada orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat, ada yang tidak gitu. Nah, saya kira pemimpin terbaik itu yang bisa merangkul semuanya. Tetapi yang lebih baik itu adalah pemimpin yang jiwa dan pilihan perilakunya itu lebih dikhususkan untuk mereka-mereka yang awam ini, yang am ini, yang jumlahnya begitu banyak ini, yang seringkali diabaikan dan tidak diatur, diurus gitu. Nah, saya kira am itu maksudnya adalah akar, khos itu artinya pucuk. Jadi saya berharap pemimpin yang terpilih nantinya itu lebih suka turun ke bawah, mengurus akar daripada mengurus pucuk. Tetapi tentu pucuk juga jangan berarti ditinggalkan, tetapi maksudnya harus ada prioritas untuk lebih dekat dengan akar, mengurus akar, sehingga nanti diketahui bagaimana komitmen pemimpin ini lebih berpihak kepada orang-orang yang berada di bawah, orang-orang kampung, orang-orang desa. Ya, oke. Itu closing statement dari saya. Pak Asep, ada the last request nih dari saya nih. Mungkin Pak Asep bisa ungkapkan sebelum ditutup acara ngopi ini, ungkapan Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin. Ya, saya ingat-ingat lupa ya. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum." Aku telah benar-benar dipilih untuk memimpin kalian. Padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Aku akan menjadikan orang-orang yang kuat menjadi lemah di hadapanku. Dan aku akan menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat di hadapanku. Jadi itu adalah ungkapan di mana komitmennya adalah untuk menjaga semua pihak, terutama adalah rakyat-rakyat yang jumlahnya begitu besar dibandingkan mereka-mereka yang host tadi yang jumlahnya cukup sedikit.
tetapi memiliki pengaruh yang besar. Saya kira kita bisa berguru kepada Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq yang berkomitmen untuk menjadikan semua rakyatnya itu menjadi berdaya. Iya. Bapak Asep Tamam, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Asep yang telah memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan pilkada, dengan sikap sebaiknya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan lain-lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga tayangan ini atau wawancara ini mencerahkan, menginspirasi dan bermanfaat. Pak Asep Tamam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ilham Maulidi Channel, demikianlah wawancara saya dengan dosen inspiratif dari Kota Tasikmalaya, dengan pengamat politik yang terkenal bukan hanya di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di Jawa Barat, bahkan nasional. Siapa lagi, sekali lagi, kalau bukan Bapak Asep Majid Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.